Shalom Godly Family, keindahan karunia Tuhan di pagi ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Tajukan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-44 ayat yang ke-33. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Godly Family yang terkasih, kita masing-masing memiliki reaksi yang berbeda saat kita melakukan kesalahan, dan bahkan ada yang mendorong pelanggaran mereka kepada orang lain. Singkatnya, pada dasarnya orang tidak suka mengakui kesalahan sendiri dan terkadang tidak mau menyelesaikannya dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, orang harus mengatasi masalah tersebut dengan baik, karena pada akhirnya kesalahan atau masalah yang dibuat itu harus diselesaikan. Karena itu ketika kita membuat kesalahan atau masalah, kita harus pikirkan baik-baik bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak hidup dalam rasa bersalah. Dari bagian firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bagaimana Yehuda menghadapi kesalahan dia sebelumnya. Ia memikul tanggung jawab atas situasi pada saat itu untuk mengatasi kesalahan dia sebelumnya. Kejadian 44 ini menjelaskan ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke tanah Kanaan, Yusuf menguji mereka. Yusuf berbuat demikian karena ingin tahu bagaimana sikap saudara-saudaranya terhadap adik bungsunya. Ketika mereka menemukan bahwa piala Yusuf ada di kantong Benyamin, bukan Ruben sebagai anak sulung yang maju untuk membela, melainkan Yehuda yang maju membela adik bungsunya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yehuda berani menanggung masalah Benyamin karena tahu masalah ini disebabkan oleh kesalahan dia sebelumnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yehuda berani berkata jujur, berubah sikap dan berani mati untuk menanggung kesalahannya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Yehuda harus menceritakan semua hal nyata yang terjadi, terutama janji dia kepada ayahnya untuk membawa Benyamin kembali, karena dia tidak ingin ayahnya begitu menderita. Yehuda sekarang sudah berbeda sama sekali dengan Yehuda sebelumnya. Ketika Ruben tidak berani maju, dia bersedia maju untuk menggantikan Benyamin. Tidak seperti sebelumnya, memberi ide untuk menjual Yusuf. Akhirnya kita dapat melihat Yehuda sungguh berani mengambil resiko untuk mendekati pejabat tinggi Mesir, karena konsekuensi yang paling berat adalah menghadapi hukuman mati. Dari ayat 18 bisa dilihat bahwa Yehuda sendiri sudah mengetahui konsekuensi dari mendekati pejabat tinggi, tapi yang dia hargai bukan lagi diri sendiri, tapi hidup Benyamin. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Yehuda, kita diingatkan akan keselamatan yang digenapi Yesus di dalam diri kita. Yesus datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan umat manusia, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah keturunan Yehuda, karena Yehuda berani menanggung kesalahan masa lalunya dan mengorbankan dirinya sendiri. Maka Tuhan memilihnya untuk menjadi anak sulung, dan Yesus lahir dari keturunannya, bukan dari keturunan Ruben. Oleh karena itu kita perlu mengatasi pelanggaran kita dan bahkan menanggungnya sampai pada tahap penderitaan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengorbankan diri untuk menanggung dosa-dosa yang tidak dapat kita tanggung. Kita bisa hidup sampai hari ini karena ada banyak orang yang rela berkorban bagi kita, dari kita bayi sampai sekarang. Sudahkah kita berkorban untuk orang-orang yang terkasih di dalam komunitas kita, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, di tempat kita bekerja maupun di gereja? Untuk membuktikan kasih dalam prakteknya, kita harus berkorban. Mari terus berkorban untuk Tuhan dan sesama. Sebagai bukti kita membalas pengorbanan Tuhan dan sesama yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah berkorban untuk kami. Terima kasih juga untuk orang-orang yang baik yang sudah Tuhan kirimkan kepada kami, yang mengorbankan diri mereka untuk kami.
Terima kasih untuk mereka semua ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.